Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio. Selamat datang di ruang belajar. Banyak orang bilang investasi emas itu menguntungkan. Emas adalah tempat, alat atau instrumen yang kita pilih untuk menyimpan dan mengamankan uang kita ketika terjadi krisis. Teori ini sih benar, tapi kita harus hati-hati. Kita harus ngerti beneran. Di video hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit mengenal bagaimana mekanisme berinvestasi emas, apakah benar-benar semenguntungkan itu atau tidak. Lantas gimana caranya agar kita tetap cuan ketika investasi emas? Berbicara tentang emas, kita harus mengenal 3 jenis emas yang hari ini ada. Pertama, emas batangan, yang kedua emas perhiasan, yang ketiga adalah emas digital. Yaitu kita membeli emas tapi yang sifatnya masih belum kita realisasikan dalam bentuk fisik. 3 jenis emas tersebut punya karakteristik berbeda. Yang pertama, emas batangan. Emas batangan pun terbagi menjadi emas lokal dan juga emas yang kemudian diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ternama, punya brand, ada sertifikat jaminan, dan kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik, misalkan dari Antam. Satu hal yang harus diingat ketika kita membeli emas batangan dari perusahaan ternama, misalkan emas Antam atau Lotus atau mungkin UBS atau yang sejenisnya, maka ada 3 biaya yang akan muncul. Pertama, harga emas itu sendiri. Katakanlah harga emasnya 1 juta per gramnya. Kemudian ketika kita membelinya, kita itu nggak membayar 1 juta. Ada biaya kedua. Apa itu? Biaya pengemasan. Jadi ketika kita membeli emas Antam, pastikan sudah dikemas dengan sangat baik. Emasnya sudah dipotong dengan sangat presisi. Jadi ada biaya pengemasan dan produksi di situ. Emasnya juga ditimbang dengan sangat tepat. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Karena alatnya canggih. Proses pengemasan, proses produksi ini membutuhkan biaya. Makanya ada tambahan biaya. Kemudian yang ketiga ada biaya sertifikasi. Ketika harga emasnya 1 juta, biaya packagingnya 50.000, biaya sertifikasinya 50.000, maka kita akan membayar 1.100.000 walaupun harga emas di pasaran 1 juta. Ketika kita menjualnya, sayangnya pembeli itu, katakanlah kita bawa ke toko emas, hanya menghargai emasnya. Kalau harga emas saat itu adalah 1.050.000, maka yang dibayar cuma 1.050.000. Biaya yang kita keluarkan tadi dari packaging dan sertifikasi nggak akan diganti. Jadi walaupun kita membeli dengan harga 1.100.000, kemudian kita jual, mungkin hanya kita dapat uang 1.050.000. Artinya apa? Kalau teman-teman investasi dalam bentuk emas fisik, kemudian itu ada sertifikatnya, kemudian ada kemasan yang sangat bagus, harus kita ingat bahwa ini bukan instrumen investasi, tapi ini adalah alat pemberi hadiah. Contoh, teman-teman ingin ngasih hadiah pernikahan, ingin ngasih hadiah kepada teman-teman kita, ini keren. Gimana kalau kita ingin benar-benar invest emas dalam bentuk fisik? Ya belilah dalam jumlah yang besar, jangan beli dalam pecahan kecil. Misalkan sekali beli langsung 10 gram, 100 gram, atau mungkin 1 kilo. Atau mungkin kita beli emas lokal, kita datang ke toko emas, tanya ada nggak emas batangan, beli di sana. Tentu saja ada resikonya. Apa resikonya? Nggak ada jaminan keaslian. Ini problemnya. Jadi ketika saya memutuskan untuk investasi dalam bentuk emas fisik, apakah itu worth it? Ya tergantung. Kalau teman-teman rela mengeluarkan uang yang lebih mahal dan kita menyimpannya dalam waktu yang lama, katakanlah 10 atau 20 tahun, is okay. Tapi kalau hanya untuk jangka pendek, jangan. Karena kita akan kena biaya pengemasan dan biaya sertifikasi yang ketika kita menjualnya, katakanlah beli bulan ini kemudian dijual 2 atau 3 bulan lagi, belum tentu kita dapat untung. Kedua, emas perhiasan. Namanya saja perhiasan. Sebenarnya saya lebih suka menyebut ini bukan instrumen investasi, tapi sebagai benda, sebagai barang konsumsi. Walaupun nilainya tinggi, penurunannya sangat rendah, maka jangan deh berharap keuntungan lebih dari emas perhiasan. Ketika kita membeli emas perhiasan di satu toko emas, ada kemungkinan besar kita harus menjualnya ke toko yang sama. Kalau kita pindah ke kota lain, ke toko lain, ada kemungkinan potongan harganya lumayan tinggi. Ketika kita menjual ke toko yang sama pun, belum tentu kita untung. Karena toko punya 2 aturan. Misal, ada sebuah toko yang menetapkan aturan harga beli kembali ditetapkan berdasarkan harga pasar. Kalau ini is okay.
Katakanlah harga pasarnya 1.200.000, teman-teman membelinya 1 juta. Maka mungkin toko akan membeli di harga 1.150.000, kita masih dapat untung. Aturan kedua, kadang toko membelinya berdasarkan surat, berdasarkan keterangan pembelian. Kalau kita beli 1 juta, kemudian harga pasarnya 1.200.000, ya tetap saja kita akan dibeli dengan harga 1 juta. Itu pun masih kena biaya admin. Masalahnya, teman-teman harus teliti. Saat membeli emas perhiasan, tanyakan ke tokonya, kira-kira ini harga dasar pembelian kembalinya nanti kalau saya ingin menjualnya apa? Harga pasar atau suratnya? Jadi daripada berpikir emas perhiasan sebagai instrumen investasi, lebih baik anggap saja itu sebagai barang biasa yang bernilai gitu saja. Kalaupun nanti harganya naik is okay, kalau harganya turun kita nggak akan sakit hati. Yang ketiga, emas digital. Hari ini ada begitu banyak perusahaan yang menyediakan layanan jasa penjualan dan pembelian emas digital. Ada bank emas misalkan dari BSI, kemudian ada tabungan emas dari Pegadaian dan seterusnya. Ini lebih menarik untuk investasi. Kenapa? Karena kita nggak perlu punya emas secara fisik. Katakanlah harga emas sekarang 1 juta. Kemudian kita bulan depan menjualnya dan harga emas ternyata naik, ya kita akan mungkin dapat untung. Tapi kalau kita ingin mengubah atau mengkonversi emas digital kita menjadi emas fisik, akan berlaku aturan seperti emas fisik yang pertama tadi. Akan ada biaya yang dibutuhkan, kemudian biaya sertifikasi juga akan ada. Beda-beda. Kisarannya sekitar 60 sampai dengan 100.000 per gramnya. Kalau harga emasnya adalah 1 juta, kemudian biaya konversinya 100.000, ya jadi kita akan membayar 1.100.000. Sama saja. Tapi kalau ini dijadikan sebagai pengaman nilai, sebagai tabungan, menurut saya lumayan worth it, bisa dicoba. So, ini pemaparan tentang investasi emas sebagai sebuah ilmu yang sangat dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin teman-teman gak berkenan, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Hal terpenting, yuk tetap belajar, fokus untuk hidup sederhana, investasi untuk hidup kita yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.